maka guru yang mengajar di kelas 3. Untuk wali kelas 3, saya sendiri sudah kenal semuanya, mungkin ada yang belum bagi yang wali murid baru. Perkenalkan, nama saya Rizka Arum Asmara, biasanya dipanggil Bu Rizka. Saya walas kelas 3A. Untuk kelas 3B-nya bersama Ibu Fitri Hidayati. Monggo Ibu Fitri, mungkin banyak yang belum kenal sama Bu Fitri. Sekarang mau ya, nama saya Fitri Hidayati. Nanti saya akan mengajar di kelas sebagai wali kelas 3B. Tahun kemarin sudah wali kelas 3. Terima kasih. Nah, untuk tahun ini berbeda seperti tahun yang sebelumnya. Setiap kelas sekarang ada timnya. Jadi untuk tim kelas 3 ini bersama saya Bu Fitri dan satu lagi bersama Pak Hasan. Beliau adalah Waka Kurikulum dan juga guru PJOK di kelas 3. Pak Hasan mau perkenalan? Iya. Jadi kelas kita spesial ya, didampingi sama Waka Kesiswaan. Untuk guru mapelnya masih sama seperti tahun kemarin untuk PAI dan Bahasa Arab bersama Pak Mahbub. Untuk PJOK-nya Pak Hasan, Bahasa Inggrisnya Miss Rina. Untuk TIK tahun ini diajar oleh Bu Dita. Kalau tahun kemarin bersama walas masing-masing, tahun ini bersama Bu Dita. Untuk bahasa Jawanya tetap bersama walas masing-masing. Ini pembahasan inti kita yaitu program semester kelas 3. Untuk jadwal pelajaran kelas 3 tahun ini sama ya. Jadi seperti yang semester 2 kelas 2 kemarin itu jadwalnya disamakan karena kita pembelajarannya secara daring supaya tidak bingung. Kalau berbeda kemarin itu banyak yang bingung. Jadi kita samakan. Misalnya hari Senin itu anak-anak pelajarannya ada PJOK dan juga tematik itu sama 3A dan 3B sama. Untuk jadwal kegiatan nanti akan dikirim setiap hari Jumat. Jadi untuk kegiatan tanggal 20 hari Senin sampai Jumat akan dikirim hari Jumat besok. Apa saja yang harus dikerjakan anak-anak dan itu secara daring atau apa nanti kita sampaikan di grup kelas. Untuk selanjutnya ini ada program kelas karakter, masih sama karena kelas 2 kemarin kita kelas karakter. Programnya kalau tahun kemarin itu ada yang hafal bahasa hari dan juga kedisiplinan. Tahun ini kelas 3 ini kita mengambil Jumat Berkah, ini dari karakter religiusnya. Jadi untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Nah, misalnya ada infak Jumat, mengaji, berbagi makanan dan lain-lain. Ini nanti akan kami jadwalkan setiap minggunya. Misalnya Jumat sekarang berinfak, boleh berinfak di masjid atau langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu boleh. Nanti ada jadwalnya. Dan itu tergabung sama Bukobimpres. Jadi di Bukobimpres nanti ada tabel untuk prestasi amal kebaikan. Kemarin sementara mendapat yang lembaran fotokopian itu, nanti di situ ada diisi untuk kegiatan apa yang anak-anak lakukan pada hari Jumat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu program Aku Anak Disiplin. Ini masih kita pakai tahun ini karena tahun kemarin itu saya lihat kok sepertinya belum tuntas. Yang anak-anak harusnya mendapat PIN disiplin itu masih ada sebagian anak-anak yang belum mendapat PIN karena kemarin harus terpaksa belajar di rumah. Jadi programnya sepertinya terhenti yang di sekolahan. Jadi yang untuk tahun kelas 3 ini kami pakai lagi. Tetapi untuk pengambilan cara menilainya berbeda karena anak-anak tidak hadir di sekolah. Jadi kita mengambilnya dari kedisiplinan mereka dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Jadi misalnya kemarin itu ada yang mengerjakan tugasnya terlambat, mengumpulkannya terlambat, bahkan sampai minggu berikutnya itu belum mengumpulkan. Kalau tidak diminta tidak mengumpulkan, nah, seperti itu. Untuk penilaiannya kita menggunakan skor 4321. Jadi yang
skor 4 nanti untuk siswa yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu, yaitu batas waktu seperti kemarin batas waktunya sampai jam 9 malam. Dia akan mendapat skor 3 apabila dia mengumpulkan keesokan harinya, skor 2 apabila mengumpulkan di luar jadwal maksimal 3 hari, dan mendapat skor 1 jika mengumpulkan tugasnya lebih dari 3 hari. Ini mereka akan mendapat nilai ini apabila mereka tidak berkomunikasi dengan wali kelasnya. Misalnya seperti kelas 2 kemarin ada yang memang izin mengumpulkan tugasnya terlambat karena orang tuanya memang belum bisa mengirim tugasnya atau di luar kota, itu tidak apa-apa, nanti yang penting dikomunikasikan dengan wali kelasnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada program pembelajaran akan disampaikan oleh Bu Fitri. Ya, untuk program pembelajaran ini ada program dari PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tadi ini ada program pembelajaran tematik untuk tema 1, subtema 1 dan 2. Kemudian ada program pembelajaran bahasa Arab dengan pembelajaran seperti itu. Nanti nanti ayah bunda bisa membaca kita bagikan juga fotokopiannya. Kemudian tema 1, subtema 3 dan 4, yaitu ada ulangan harian. Evaluasi subtema 3 dan 4. Kemudian ada untuk bahasa Jawa, bahasa Arab, kemudian PJOK, dan di tema 2 juga subtema 1 dan 2, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Arab juga. Yang pembelajaran kedua PAI, kemudian tema 2, subtema 3 dan 4, bahasa Inggris chapter 3 atau bab 3 ya. Kemudian PAI, bahasa Jawa, dan CUK dan seterusnya nanti bisa. Dan setiap kali ada selesai pembelajaran itu ada evaluasinya. Kemudian untuk target bidang keagamaan, yang pertama, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan benar dan tertib. Kemudian tuntas uji jilid 5 dan 6, mampu menulis huruf Arab secara lancar dan benar, mampu menghafal Al-Quran juz 30 dari Al-Balad sampai An-Naba. Kemudian menghafalkan hadis, yaitu yang berisi tentang kemuliaan masjid, surga di bawah telapak kaki ibu, kewajiban menuntut ilmu, dan kemuliaan Islam. Yang selanjutnya mampu menghafal dan membiasakan doanya ketika lupa membaca basmalah, kemudian doa sebelum berolahraga, doa ketika turun hujan, dan doa ketika hujan reda. Targetnya. Setelah itu mampu berwudu dengan benar, tertib maksudnya ya, sadar sholat tepat waktu dan berjamaah, membiasakan menutup aurat sesuai syar'i, sopan dan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku, memiliki kepribadian jujur, peduli, tanggung jawab, disiplin, sportif, dan mandiri. Untuk target pembelajaran PAI, yang pertama memahami kebenaran kisah Nabi Muhammad, kemudian terbiasa membaca Al-Quran, meyakini Allah Maha Pencipta, kemudian berperilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan kepada Allah, menjalankan sholat secara tertib, kemudian
memahami kisah Nabi Yusuf dan Syuaib, menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi pemahaman hikmah ibadah sholat, dan menunjukkan perilaku peduli, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yaitu menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sabar, berkorban, hormat, dan patuh kepada orang tua. Untuk PPKN, target PPKN menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, makna keberagaman, bersatu dalam keberagaman, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian kedua, menyebutkan contoh sikap bersatu dan tolong-menolong dalam keberagaman, mengidentifikasi terkait sumber energi, hak dan kewajiban, keberagaman individu, gambar dan simbol pada Garuda Pancasila. Untuk target bahasa Indonesia, kosakata yang memahami dan menjelaskan kosakata dalam teks, menggali informasi melalui wawancara dan tentang konsep perubahan wujud benda, pesan dalam dongeng, dan mencermati ungkapan, kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Kemudian mengidentifikasi informasi mengenai cuaca, pokok-pokok informasi pada teks, mengenai rambu dan aturan lalu lintas. Untuk matematika, menjelaskan sifat operasi hitung dan bilangan cacah, pecahan sederhana, dan satuan baku, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Kemudian menuliskan lambang pecahan, membandingkan pecahan, penjumlahan pecahan dengan puluhan sama, lama kegiatan, unsur, luas permukaan dan keliling, macam-macam bangun data dan data dalam diagram, konsep 8 arah dan mata angin. Iya, jadi ini nanti semua juga akan dibagikan ke ayah bunda semua. Jadi ada PJOK, SPDP, bahasa Jawa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Itu nanti bisa dipelajari di rumah. Untuk ya, Ayah Bunda, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri mengenai program pembelajaran dan juga target. Untuk program pembelajaran tadi berisi tentang jadwal evaluasi. Jadi untuk jadwal evaluasi nanti bisa dibaca di situ. Lalu selanjutnya ada target. Target tadi rincian dari materi-materi yang ada di program pembelajaran. Jadi nanti apa saja sih yang harus dicapai anak-anak dalam 1 tahun tadi sudah ada di target pembelajaran, nanti juga akan diterima oleh ayah bunda semuanya. Nah selanjutnya yaitu ini sudah disampaikan oleh Ibu Rahma mengenai sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran daring dan juga luring, tadi sudah disinggung oleh Bu Rahma. Untuk kegiatan daring nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, WPS. Ini untuk WPS ini diharapkan ayah bunda semuanya punya. Nanti apabila kami mengirim file atau dokumen yang harus dibaca atau diisi anak-anak, nanti bisa langsung diisi lewat HP. Jadi nggak usah tidak perlu di print lagi atau membuka laptop, bisa langsung diisi di HP. Selanjutnya nanti Google Classroom ini masih dalam proses. Ada lagi Zoom Meeting dan juga Jitsi. Untuk Zoom Meeting dan juga Jitsi nanti akan kita gunakan jika melakukan video dengan jumlah anak yang lebih dari 8. Nanti kalau misalnya anaknya kita hanya perlu, maksudnya tidak perlu langsung semua, kita bisa menggunakan WhatsApp video call. Untuk yang kegiatan 2 yaitu klaster dan juga datang ke sekolah. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Rahma seperti apa sistemnya. Untuk
defisit atau klaster nanti akan kami bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan wilayahnya. Seperti ini. Jadi nanti kita akan membagi ini, tapi masih sementara karena nanti bisa berubah sesuai dengan data yang ayah bunda isi. Jadi berapa siswa yang setuju untuk klaster, berapa yang setuju untuk dia datang ke sekolah ataupun daring saja. Jadi ini kemarin masih sementara sesuai dengan kecamatan. Seperti ini nanti contohnya, ini bisa berubah. Nanti menunggu dari surat pernyataan ayah bunda semuanya. Dan nanti kalau sudah fix akan kita bagi ke grup kelas. Nah, untuk yang pembagian kelasnya juga nanti